Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 3, harapan matematik. Jadi subbab 3.1, rataan poba acak. Nah, bila dua uang logam dilantunkan 16 kali dan X besar menyatakan banyak muncul muka perlantunan, maka X besar dapat berharga 0, 1, dan 2. Di materi sebelumnya ya, bab 2 itu ada sudah. Nah, misalkan percobaan itu menghasilkan tidak ada muka, satu muka, dua muka, masing-masing sebanyak 4, 7, dan 5 kali, maka rataan banyak muka perlantunan dua logam tadi menjadi ini bentuknya 0 dikali 4, 1 kali 7, 2 kali 5 per 16, 1,06 rata-ratanya gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini 0 itu berarti kan dia tidak ada muka, maka 0 dikalikan dengan 4, 1 dengan 7, dan 2 dengan 5. 1 menyatakan satu muka, 2 menyatakan dua muka. Seperti itu dari percobaan tersebut. Nah, ini adalah nilai rata-rata dan tidak perlu menyatakan suatu hasil yang mungkin muncul bagi percobaan tadi. Ini rata-ratanya. Sebagai contoh, penghasilan rata-rata seorang pedagang kemungkinannya kecil akan sama dengan penghasilan pada suatu bulan sembarang, gitu, pada bulan acak lah. Untuk perhitungan rata-rata, banyak muncul muka di atas dapat disusun kembali dengan seperti ini penjabarannya ya, hasilnya pasti bisa kalian. Nah, bilangan 4 per 16, 7 per 16, 5 per 16 adalah bagian dari jumlah lantunan yang menghasilkan masing-masing 0, 1, dan 2 muka. Nah, pecahan ini sama dengan frekuensi nisbi untuk nilai X besar yang berbeda dari di percobaan tersebut. Jadi sesungguhnya kita dapat menghitung rataan atau rata-rata sekelompok data dari harga yang berbeda yang muncul dan frekuensi nisbinya tanpa perlu tahu banyaknya seluruh pengamatan dalam data. Karena itu bila 4 per 16 atau 1 per 4 dari lantunan tidak menghasilkan muka, 7 per 14 yang menghasilkan satu muka, 5 per 16 yang menghasilkan dua muka, maka rataan banyaknya muka yang muncul per lantunan ialah 1,06 tergantung dari banyak lantunan. Nah, apakah 16, apa 1000, atau malahan 10.000 seperti itu. Nah, sekarang kita gunakan metode frekuensi nisbi untuk menghitung rata-rata banyaknya muka perlantunan dua uang logam yang dapat kita harapkan dalam jangka panjang. Nah, nilai rata-rata ini kita namakan dengan rataan poba acak X besar. Itu yang sedikit mengingatkan ya. Jadi X besar apa? Rataan poba acak atau rataan distribusi peluang X besar. Itu bisa dengan dua istilah ya, bisa dengan membaca dengan rataan poba acak atau rataan distribusi peluang X besar. Itu. Atau kalau kita bisa sepakat dibaca dengan X besar juga tidak masalah. Nah, dan ditulis dengan ini mu X atau cuma mu bila jelas poba acak yang mana yang dimaksudkan, begitu ya. Artinya misalkan hanya ada X di sana, cukup kita baca dengan mu. Cuma ada beberapa, ada X dan Y, lebih baik dituliskan lengkap mu X dan mu Y. Nah, juga para statistikawan biasa menyebutkan rataan ini harapan matematik atau nilai harapan poba acak X besar yang dinyatakan dengan EX. Ini jadi EX ini apa istilahnya? Harapan matematik atau nilai harapan. Itu ya. Jadi X besar ini rataan poba acak, EX apa? Harapan matematik. Itu ya. Atau nilai harapan. Nah, ini contohnya. Misalkan uang yang dilantunkan setangkup, uang sampel percobaan tadi dapat tulis jadi ini ya. muka-muka, MB, BM, dan BB ya. Nah, karena keempat titik sampel berpeluang sama, maka ini P peluang ya dari rataan poba acak X yang sama dengan 0. Jadi kita baca X besar aja ya biar tidak terlalu panjang bacanya. P itu peluang, jadi peluang dari BB belakang-belakang tuh ya sama dengan 1/4. X1, X besar sama dengan 1 peluangnya. Ini untuk yang peluang BM plus MB itu setengah.
itu yang X besar sama dengan 2 itu 1/4. Nah, bila BM misalnya menyatakan banyak lantunan pertama menghasilkan belakang dan kedua muka, peluang ini sebenarnya hanyalah frekuensi nisbi dalam jangka panjang. Nah, bentuknya seperti ini ya, mu X sama dengan EX, atau tadi bisa dibaca harapan ya. Harapan, atau kita bisa sepakat baca dengan E ya, biar lebih mudah bacanya, lebih simple. EX ini 0 dikali 1/4, nilainya itu ya, ditambah 1 kali setengah ditambah 2 kali 1/4 yang nilainya adalah 1. Nah, ini berarti bahwa bila seorang melantunkan 2 uang logam berulang-ulang, maka rata-ratanya dia mendapatkan 1 muka per lantunan. Ini definisi 3.1, misalkan X besar suatu pola acak dengan distribusi peluang Fx, nilai harapan atau rataan X besar adalah ini mu sama dengan EX. Ya, tadi ini apa, harapan matematik X ya, atau nilai harapan itu. Ini sama dengan sigma X dikali Fx ya, dari X kecil itu apa, nilai tadi ya. Bila X besar diskrit, dan ini mu X sama dengan ini integral, bisa kalian baca sendiri ya. Ini bila kontinu. Nah, ini metode yang diuraikan di atas untuk menghitung harapan banyaknya muka perlantunan 2 uang logam menunjukkan bahwa rataan atau nilai harapan setiap pola acak diskrit dapat dihitung dengan mengalihkan setiap nilai X1, S2 sampai Sn dari pola acak X besar dengan pelantunan pandanannya F1, F2, dan Fxn. Ini maksudnya ini ya, peluang pandanannya. Dan kemudian jumlah hasilnya. Hasil ini tentunya hanya benar bila pola acak diskrit. Nah, bila pola acaknya kontinu, definisi nilai harapan matematik pada dasarnya masih tetap sama, yaitu dengan mengganti penjumlahan dengan integral. Nah, ini contoh 3.1. Carilah nilai harapan banyaknya kimiawan dan panitia 3 orang yang dipilih secara acak dari 4 kimiawan dan 3 biolog. Jawab, misalkan X besar menyatakan banyaknya kimiawan dalam panitia. Nah, sini kita fokusnya yang kita misalkan adalah X besar sebagai apa, kimiawan, gitu ya. Misalkan kalian tidak menggunakan X besar sebagai kimiawan, bebas, bisa, atau biologi juga tidak masalah. Dan di sini pengaruhnya di sini nanti ya. Jadi karena X besar menyatakan kimiawan, sedangkan kimiawan ada berapa? Ada 4 orang, maka 4 kombinasi X gitu ya. X-nya apa? Dari 0, 1, 2, dan 3. Berarti ada kemungkinan dia ada kimiawannya, ada 1, bisa kepilih 2, atau terpilih ada 3. Gitu ya. Nah, di sini karena 3 biolog, berarti kan sisanya dari ini kan, dari yang kimiawan. Jika kimiawannya terpilih 0, ya kan, tidak ada yang kimiawan, maka yang terpilih semua apa, yang biolog. Jika kimiawan 1, maka yang biolog berapa? 2, dan seterusnya. 7 kombinasi 3 pernya. Karena yang diambil adalah 3, maka perhitungan sederhana menghasilkan ini ya. F0 sama dengan 1/35, F1 sekian, dan sekian. Maka nilai mu-nya ini, nah ini E besar X nih ya, 0 dikalikan semua, ketemunya berapa? 1,7. Sedikit mengingatkan tadi apa, E itu harapan matematik itu ya. Jadi bila suatu panitia beranggota 3 orang dipilih secara acak berulang-ulang dari 4 kimiawan dan 3 biolog, maka ratanya akan beranggota 1,7 kimiawan gitu ya. Berikutnya contoh 3.2. Ini ada suatu permainan, seorang mendapat 5 rupiah ya. Bila dalam lantunan 3 uang logam muncul semua muka dan atau semua belakang, dan membayar 3 rupiah bila muncul muka 1 atau 2. Berapakah harapan kemenangannya? Ini uang lama, jadi masih ada 5 rupiah dan 3 rupiah. Maklum bukunya kan buku jadul itu ya. Ini jawab. Nah, ruang sampel untuk kemungkinan hasil bila 3 uang dilantunkan sekaligus atau sama saja dengan 1 uang dilantunkan sebanyak 3 kali. Bentuknya seperti ini ya. Kalau kalian bingung bisa kalian buat diagram pohon itu ya, untuk menghasilkan seperti ini. Nah, mudah dipahami bahwa
tiap titik sampel berpeluang sama dan masing-masing terjadi dengan peluang 1/8. Cara lain dengan menentukan aturan perkalian peluang kejadian bebas pada semua unsur T ini ya, semesta ya. Sebagai contoh, nih bentuknya. Untuk peluang MMB, muka, belakang, berarti kan mukanya setengah, muka setengah, belakang setengah, berapa? 1/8. Nah, upacara yang menjadi perhatian ialah Y besar, besarnya kemenangan, dan kemungkinan nilai Y besar adalah Rp5 bila kejadian yang pertama. Ini ya, muka, belakang, BBB yang muncul. Nah, Rp3 bila kejadian apa? Ini berarti sisanya itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang muncul. Karena S1 dan E2 terjadi masing-masing dengan peluang 1/4 dan 3/4. Nah, dapat dari mana nih 1/4 dan 3/4? Nah, di sini kan dari semestanya itu ada berapa? Ada 8 kan? 8. Nah, untuk S1 itu berarti bagaimana? S1 itu kan ini. Ya. Ini berarti kan ada 2 dari ke 8 yang sama dengan 1/4. Nah, sedangkan yang E2 ini ada berapa? Sisanya kan berarti ada 6. 6/8 yang sama dengan 3/4. Seperti itu ya, ini asal usulnya ya. Jadi untuk mu ini yang sama dengan Y besar sama dengan 5 dikali 1/4, dan nilainya ini ya, rupiahnya itu ditambah minus 3, karena kalau kalah dia harus membayar, ya dikalikan 3/4, jawabannya adalah negatif 1. Oke, lanjut. Nah, dalam taruhan ini si pemain rata-ratanya akan kalah, itu ya, bayar Rp1 per lantunan 3 uang logam. Nah, suatu permainan dianggap adil bila si pemain rata-ratanya tidak menang ataupun kalah. Tuh. Jadi bila harapan kemenangan 0 atau kekalahan dianggap kemenangan yang negatif. Itu ya, bila kemenangannya 0 ya. Nah, dari mana kok dapat tahu lantunan 3? Dari sini ya. 3 dari 4 ini ya. Jadi kemenangan cuma apa? 1. Seperti itu. Nah, dari contoh 3.1 dan 3.2 dirancang agar para pembaca mendapat pengertian yang lebih mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan nilai harapan suatu perubahan acak. Nah, dalam kedua contoh perubahan acak diskrit, berikut adalah suatu contoh perubahan acak kontinu. Tadi yang diskrit, sekarang kita fokus yang ke kontinu, yang menjadi perhatian dalam bidang rekayasa, rataan umur sejenis atau alat elektronik tertentu. Ini adalah gambaran persoalan waktu sampai rusak yang sering muncul dalam praktek. Nilai harapan umur alat tersebut merupakan parameter penting dalam penilaiannya. Jadi ini kita memperkirakan kapan kira-kira suatu alat akan rusak, gitu ya. Itu salah satu kegunaan dari materi ini. Nah, ini contoh 3.3. Misalkan X besar perubahan acak yang menyatakan umur dalam jam sejenis bola lampu. Nah, fungsi padat peluangnya diberikan seperti ini. Fungsi padatnya hitung harapan umur jenis bola lampu tadi. Nah, dari definisi 3.1, nah kita buat di sini untuk mu sama dengan EX besar. Nah, ini dapat dari mana? Dari ini ya, rumusnya ini. X berarti kita kalikan dengan X. X dikali 20.000 per X pangkat 3. Ya, DX. Dari yang definisi 3.1. Sigma 100 sampai tak terhingga. Dari ini ya. Dihitung akhirnya ketemu 200. Bisa kalian coba sendiri ya, materi kalkulus. Nah, jadi bola lampu tadi dapat diharapkan rata-rata berumur 200 jam. Seperti itu ya, sebelum dia rusak. Nah, sekarang pandanglah perubahan acak X besar yang bergantung pada X besar, yaitu tiap nilai Gx besar dapat ditentukan bila diketahui nilai X besar. Nah, bila Gx besar sama dengan X besar kuadrat atau 3X besar dikurangi 1, nah jadi nilai X besar ini bernilai 2, maka untuk Gx besar bernilai G2, khususnya bila X besar perubahan acak diskrit
dengan distribusi peluang fx yang sama dengan x-nya ini min 1 sampai dengan 2. Dan x besar sama dengan x besar, maka ini bentuknya. Nah, ini peluangnya gx besar ya, x besar ini sama dengan 0, ini x besar sama dengan f0. Untuk 1 ini, maka dimulai dari minus 1 ya, dari minus 1, 1. Berarti min 1 sama 1. Nah, jika 4, berapa? 2. Nah, maka bentuknya bisa tulis seperti ini nanti ya, modelnya. Nah, menurut definisi nilai harapan baca, maka bentuknya bisa kita buat seperti ini ya. Untuk mu gx, ini K0 kali F0, untuk kali F1, ditambah F1 ini 4 kali F2. Nah, ini dihitung seperti ini, maka bisa ubah seperti ini, sama aja kayak apa? Gx dikalikan dengan fx untuk sigma x, seperti itu ya. Nah, hasil perluasan pada teorema 3.1 nih, baik untuk berupa acak diskrit maupun kontinu, nih teoremanya ya. Dan baca sendiri di sini. Ini ada nilai harapan gx dan distribusi peluang fx ini ya. Ini, nah contohnya langsung aja. Nah, banyaknya mobil X yang masuk ke suatu penyucian mobil setiap hari adalah antara jam 1 sampai jam 2 ini. Nah, misalkan gx besar 2x min 1 nyatakan upah dalam ribuan rupiah, maka karyawan dibayar perusahaan dalam jam tersebut. Nah, cari harapan pendapatan karyawan pada jam tersebut. Nah, ini dari teorema 3.1. Nah, maka ini bentuknya ya. E 2x besar min 1 yang sama dengan ini, sigmanya dari x4 sampai 9. Ini dari 4 sampai 9 ini ya, di sini. 2x min 1 dari ini sudah ada, dikalikan dengan fx. Fx-nya mana? Ini fx-nya yang kita pakai. Nah, berarti di sini 7 dikali setengah, ini ya. Nah, 7 dari mana? Kita masukkan aja di sini. 4 kali 2, 8, dikurang 1, 7, 4. Nah, 9 dari mana? Berarti kan 4. Habis itu berapa? 5. 5 kali 2, 10, dikurangi 1, 9, dikalikan 1 per 12, dan seterusnya. Sampai 17 dikalikan 1/6. Di ini ya, dari masing-masing sini ya. Nah, ketemunya 12,67. Nah, lanjut contoh 3.5. X besar suatu berupa acak dengan fungsi padat ini. Nah, ini fungsi nilai harapannya. Nah, langsung E 4x plus 3, maka ini bentuknya 4x plus 3 x kuadrat. Ini dari ini ya. Di sini kan kita gunakan 4x besar plus 3. Nah, ini diintegralkan ketemu 8. Bisa kalian coba sendiri. Nah, sekarang pengertian harapan matematik akan diperluas ke hal dalam dua berupa acak X besar dan Y besar dengan distribusi peluang gabungan fx ma y. Kita jabarkan ini, diperluas lagi. Nah, bila X besar dan Y besar berupa acak dengan distribusi peluang gabungan fx, y, maka nilai harapan berupa acak gx besar y besar ini bentuknya ya. Ini bentuk integralnya ya. Untuk yang kontinu, ini yang bentuk yang diskrit. Itu. Langsung kita contoh. Contoh 3.6. Misalkan X dan Y besar ini sama-sama besar, berupa acak diskrit peluang gabungan seperti pada tabel 2.6 di halaman 86. Nah, ini tabel 2.6 ya. Harusnya halaman 75 ya. Di sini salah. Nah, ini halaman 75 ya. Ini. Jadi kita menggunakan soal itu dari definisi 3.2 ini. Nah, maka X kali Y 0 kali 0 ya. F 0,0, 0 kali 1, F 0,1, dan seterusnya. Oke ya. Ini kita lihat di sini. Nah, ini 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22 itu ya. Dari situ. Nah, ini sama saja dengan F1,1. Hasilnya berapa? 3/14. Jadi ketika ini dihitung, dijumlah, bisa kalian coba sendiri. Itu hasilnya sama dengan F1,1 yang sama dengan 3/14. Nah, di sini E besar per X besar ya, fungsi padatnya. Ini bentuknya. Nah, ini integralnya seperti ini bentuknya ya.
dari 0 sampai 2 X-nya karena dx dulu, berikutnya Y 0 sampai 1, dihitung ketemu 5/8, coba sendiri. Nah, perhatikan, bila Gx besar, Y besar sama dengan X besar dalam definisi 3C2, maka untuk X besar ini sama dengan ini. Nah, karena apa? Karena kebetulan dia sama, ini bila diskrit. Jika nilai ini ya sama dengan ini. Nah, begitu juga yang kontinu seperti ini. Jika X, Fx, Y, dx, dy sama dengan X, Gx. Nah, dengan Gx distribusi Pias X besar, jadi dalam perhitungan Ex besar atau ruang dimensi 2, baik distribusi peluang gabungan E besar dan E besar dapat distribusi Pias X dapat dipakai ini ya. Nah, distribusi Pias X bisa kalian lihat materi yang sebelumnya dia di bab 2. Nah, ini dengan jalan yang sama untuk EY ya. Jadi nanti jadinya HY untuk yang diskrit. Ini untuk yang kontinu seperti ini. Dengan HY adalah distribusi Pias, Puba, Acak, E. Kalau masih bingung Pias, bisa kalian buka video ya sebelumnya ya, yang ada di YouTube, atau sama buka materi sebelumnya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan langsung di grup WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.